Menindaklanjuti tuntutan petani singkong seprovinsi Lampung, Pansus DPRD Provinsi Lampung menyambangi Sekretariat DPRD Lampung Utara guna mendengarkan langsung tuntutan petani singkong terkait harga singkong dan potongan refaksi yang dianggap merugikan petani singkong, Selasa 14 Januari 2025. Mikdar Ilyas selaku Ketua Pansus beserta rombongan didampingi langsung oleh Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal untuk mendengarkan langsung keluh kesah perwakilan petani singkong. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Komisi 3 DPRD Lampung Utara. Usai mendengarkan keluhan perwakilan petani singkong, tim Pansus beserta Ketua DPRD dan rombongan menyambangi pabrik tapioka Sinar Laut yang berada di Desa Kalicinta, Kecamatan Kota Bumi. Sayangnya ketika tim Pansus beserta rombongan tiba di pabrik, pihak perusahaan tidak ada di tempat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pihak perusahaan Sinar Laut diwakili oleh General Manager Bapak Alimin hadir untuk menemui tim Pansus beserta rombongan. Ketua DPRD Yusrizal menyampaikan putusan Gubernur Lampung serta tuntutan petani singkong agar dapat segera ditindaklanjuti, baik masalah harga maupun potongan refaksi, agar dapat disesuaikan dengan keputusan Gubernur Lampung. Mikdar Ilyas juga menambahkan agar pihak perusahaan dapat segera menerapkan harga dan potongan refaksi sesuai keputusan gubernur dan tuntutan petani singkong, agar petani singkong tidak merasa dirugikan dengan harga yang berlaku saat ini, serta potongan refaksi yang dianggap petani terlalu besar, sehingga petani merasa dirugikan. Namun sangat disayangkan Alimin yang hadir mewakili pihak perusahaan mengaku tidak bisa mengambil keputusan karena bukan wewenangnya untuk menentukan harga singkong maupun potongan refaksi. Namun dirinya berjanji akan segera menyampaikan hasil pertemuan bersama Pansus dan Ketua DPRD Lampung Utara kepada owner perusahaan. Kami kemarin ini kan dalam rangka tugas Pansus, yang mana tugas Pansus ini dalam rangka menggali apa-apa aja yang menjadi kendala kalau di sini dari pihak perusahaan, kenapa harga ini nggak bisa seperti apa yang diharapkan oleh para petani. Nah tentunya hal ini kami sangat perlukan sebagai bahan kami untuk mempelajari dan menyampaikan kepada pihak terkait supaya apa? Supaya kebijakan itu nanti bisa membuat pabrik bisa berjalan, petani bisa untung. Karena sekarang ini persoalan yang ada, ini kan harga yang ada di pabrik ini kan sangat tidak berpihak kepada para petani. Tentunya kita ingin dengar apa sih keluhan dari pihak pabrik, kenapa harga nggak bisa bagus. Nah seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu pimpinan daripada Sinar Laut yang ada di sini, Pak Alimin, salah satunya kan faktor mutu. Nah ini kita dengar ini, ya kualitas singkong yang dihasilkan, yang dikirim ini tidak sesuai apa yang diharapkan. Yang kedua, persoalan impor. Ini menyebabkan pengolahan hasil yang didapat di sini dibanding impor di luar itu nggak bisa bersaing. Nah tentunya inilah yang akan kami sampaikan nanti ke pihak ke kementerian yang ada itu kepada Komisi 4 yang membidangi, begitu juga pihak yang lain. Supaya apa? Supaya ada keadilan bagi petani supaya mereka mendapatkan harga yang pantas, begitu juga pabrik supaya bisa berjalan tetap berjalan menghasilkan. Nah inilah tugas kami. Selanjutnya kami juga menyampaikan apa menjadi keputusan kemarin. Siapa tahu Sinar Laut belum mendapat data itu. Dan dalam keputusan itu jelas ya ketika tidak menerapkan apa yang menjadi keputusan yang telah disepakati sebelumnya, di situ ada sanksi tegas yang akan diterima oleh perusahaan. Sanksi ini tentunya yang menjadi ranah provinsi itu nanti pemerintah daerah provinsi, yang menjadi ranah kabupaten tentunya itu menjadi ranah kabupaten untuk memberikan sanksinya. Harapan kami keputusan ini dapat dijalankan mulai hari ini. Nah, namun beliau ini kan sebagai perwakilan ini akan disampaikan pada pimpinan.
dan hal-hal yang lain juga yang kami butuhkan juga, baru sebagian kecil yang kami dapatkan. Maka kami minta supaya apa aja yang menjadi persoalan di perusahaan ini supaya dibuat secara tertulis, disampaikan kepada panitia pansus, begitu. Ya, sebagai tambahan, artinya pansus ini bergerak untuk kepentingan jangka menengah dan jangka panjang. Tapi yang urgensi hari ini adalah sebuah keputusan gubernur, di mana gubernur sudah mengatur harganya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami menghimbau, mengajak, menggugah pihak-pihak pimpinan perusahaan agar dapat mentaati keputusan gubernur ini hingga semua proses ini berjalan. Perusahaan berjalan, petani juga tidak merasa dirugikan. Oleh karenanya, semua pihak kami berharap dapat mendukung, menyepakati, menyetujui apa yang menjadi ketetapan dan keputusan gubernur ini. Sembari kita menunggu regulasi yang hari ini sedang digarap oleh pihak Pansus DPRD Provinsi Lampung. Yang pertama, respon keputusan dari gubernur itu, kami merespon, menerima pemberian keputusan itu dari khususnya dari Pansus, semuanya kami terima, dan kami juga hasil keputusan ini akan kita sampaikan kepada owner atau direksi PT Sinar Laut, sehingga hal ini bisa lebih cepat, lebih bagus untuk penyelesaiannya. Tadi perwakilan dari masyarakat, jadi Pak Alimin dan Joni Saputra berjanji besok sore ada keputusannya. Beliau sempat menanyakan dengan Pak Alimin langsung, bahwa Pak Alimin langsung telepon ownernya di Jakarta. Keputusannya besok sore katanya. Begini, kita ngambil langkah-langkah yang pendek saja. Kita aksi langsung buat istilahnya bagaimana caranya biar Sinar Laut ini diduduki oleh warga setempat di daerah Kota Bumi Lampung Utara masing-masing. Jadi harapannya ketika pabrik tidak menaati hasil SKB kemarin, maka sudah jelas di poin nomor 4 pihak pemerintah selaku terkait di pemerintahan mencabut izin pabrik tersebut apabila tidak menaati keputusan SKB kemarin yang dituangkan pemerintah provinsi yaitu gubernur Pada tanggal 23 kemarin. Dari Lampung Utara, Agustiada Tara melaporkan.